Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sharing Saham, channel tempat belajar para pemula. Oke teman-teman, malam ini saya akan sedikit sharing ya, terkait juga podcast perdana saya. Jadi langsung saja ya, mungkin ini konten spontan dari saya. Jadi yaitu alasan saya nabung saham atau alasan saya investasi di instrumen saham. Jadi sebenarnya simpel ya teman-teman ya. Kenapa saya memilih saham? Jadi ini mungkin sama ya dengan teman-teman mungkin dari mahasiswa yang punya uang jajan terbatas, juga para fresh graduate, kemudian para pegawai yang gajinya masih UMR. Jadi dulu saya waktu itu isengnya gini, gaji saya terbatas gitu ya, ya cukup, tapi saya mau menaikkan income atau minimal itu saya punya tabungan gitu ya, dan nggak hanya tabungan. Jadi tabungannya itu bisa berlipat ganda gitu, bisa berbuah gitu. Jadi bukan hanya tabungan secara konvensional, yaitu kita naruh uang di bank dapat buku tabungan, nggak kayak gitu. Jadi bagaimana tabungan kita itu dari tahun ke tahun itu menjadi lebih besar gitu, lebih banyak gitu loh. Tapi gaji saya itu terbatas gitu, katakanlah UMR gitu ya. Kalau teman-teman sudah tahu kan kayak deposito. Deposito itu kan minimal ada nilai nominalnya kan. Minimal nominal gitu ya. Misalkan minimal 10 juta. Lah, kalau bagi pekerja kayak kita ini, mungkin kayak saya gitu ya, yang UMR atau terbatas atau bahkan di bawah UMR gitu ya, yang hanya bisa menyisihkan dari gaji kita mungkin 100.000, 200.000, mau menunggu sampai kapan untuk bisa terkumpul 10 juta gitu loh. Jadi menurut saya nggak efisien sekali, terlalu lama gitu. Terus emas kita lihat aja harga sekarang ini 1 gram, kalau emas murni ya 24 karat dengan 99,9% kemurnian itu sekitar 900 ribuan sampai 1 juta gitu, katakanlah seperti itu. Berarti misalkan saya tiap bulan baru bisa menyisihkan 100 ribu, berarti kan saya butuh waktu 10 bulan untuk bisa terkumpul 1 juta, baru bisa nabung emas 1 gram. Dan itu menurut saya sangat lama gitu loh. Kemudian saya berpikir, apalagi gitu ya yang kita bisa nabung secara recehan 100 ribuan tapi fleksibel. Artinya fleksibel itu kita bisa setiap saat dimanapun dan hanya pakai mobile. Nah, dari situ saya riset kecil-kecilan gitu ya, googling gitu ya, ternyata ada instrumen pasar modal, di mana instrumen pasar modal ini kan banyak ya teman-teman. Mungkin saya bisa jelaskan di lain kesempatan ya. Contoh saja misalkan reksadana, obligasi, dan juga saham gitu ya. Sekarang tema malam ini saya fokuskan ke saham gitu. Jadi dari 3 itu saya memilih saham gitu loh. Kenapa? Yaitu satu, kita bisa membeli saham hanya dengan uang recehan atau ratusan ribu. Jadi kita tidak perlu menunggu lama teman-teman. Kita punya uang 100 ribu, kita depositkan, simpan dulu aja. Nanti bulan depan dapat 100 ribu lagi, depositkan, simpan. Misalkan uang kita sudah terkumpul 200 ribu. Jangan saya mau membeli saham A gitu ya. Saham A itu harganya itu 1 lembar katakanlah 1.000 rupiah gitu ya. Berarti kalau 1 lot atau 100 lembar berarti kan 1000 kali 100 berarti 100.000.
Jadi saya bisa membeli 2 lot atau 200.000. Nah, saya itu aja biarkan aja, karena setiap tahun jika memang perusahaan yang kita beli itu bagus, maka kita dapat dividen atau bagi hasil dari jumlah lembar saham yang kita punya. Misalkan tahun depan perusahaan mengumumkan ya pembagian dividen, para investor dapat imbal hasil 1 lembar 100 rupiah. Berarti kalau saya punya 200 lembar, berarti 100 kali 200, 20.000 rupiah. Saya dapat dividen, nggak ngapa-ngapain. Gitu kan. Kalau saya punya 10 lot atau 10 kali 100.000 lembar, ya berarti saya dapat 100 rupiah dikali 1000 lembar, 100.000 rupiah. Saya nggak ngapa-ngapain, dapat 100.000 rupiah. Dan itu akan terus berlanjut dari tahun ke tahun akan terus selama perusahaan itu profitable, untung dan bertumbuh dan mau membagikan dividen. Dan dividen pun bisa naik turun. Tapi kalau sekelas perusahaan yang bagus, kebanyakan sih perusahaan itu memberikan dividen dari tahun ke tahun ya semakin besar untuk para investor gitu loh. Dan jadi simpel, jadi setiap saat Senin sampai Jumat ya di jam bursa kita bisa membeli terus simpan. Kemudian setiap saat juga kita juga bisa menjual kalau kita butuh sebagai dana darurat. Jadi ini sangat fleksibel, namun tentu dahulukan dulu edukasi. Kita juga harus tahu dulu. Jangan langsung main hajar, kita nggak tahu apa-apa, hanya rekomendasi teman, kita ikut-ikutan membeli tanpa kita tahu analisanya. Itu juga menurut saya kurang bijak. Ya, belajar dimanapun ya monggo, bisa nyari tutor langsung, bisa juga lewat YouTube, kan banyak sekali channel-channel tentang saham investor pemula. Bisa membaca buku kayak ini juga bisa, atau di live Instagram juga banyak kok para analis keuangan, analis saham juga live setiap malam juga bisa. Jadi apapun yang penting edukasi, belajar bagaimana cara kita menganalisis, kemudian money management, cara mengatur uang. Jadi nggak langsung kita hajar beli sekian, kita tidak punya dana cadangan, itu juga kurang bijak. Karena kalau saham itu anjlok, kita loss, istilahnya kita rugi, kita nggak punya dana darurat ya kita itu apes. Tapi kalau kita bisa mengurangi resiko dengan cara mungkin kita atur portofolio ya, atau alokasi tabungan kita. Misalkan saya punya uang 1 juta, saya beli 2 saham A dan saham B. Ketika saham A itu rugi, saya masih punya cadangan saham B. Syukur-syukur saham B itu naik, jadi kan impas. Atau syukur-syukur naik dua-duanya. Nah, itu adalah salah satu cara untuk meminimalisir resiko. Jadi seperti itu teman-teman. Mungkin ini sekilas ya pengantar sebelum nanti next insya Allah saya akan mengundang teman-teman investor pemula atau praktisi ya yang sudah terjun lebih dulu daripada saya untuk berbagi, kita sharing, kita belajar. Oke, dukung terus channel ini, kemudian tulis komen saran atau usulan ya, kemudian nanti saya akan beri konten sesuai dengan saran dari teman-teman. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investor.